Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Anak-anak semuanya, pada hari ini kita akan belajar Al-Quran hadis, ya. Tolong disiapkan kitab Al-Quran hadisnya. Kalau sudah, disiapkan juga LKS-nya, ya. Nah, LKS-nya sudah. Kalau sudah dibuka, kalian sekarang perhatikan surat yang dibaca atau surat yang dipelajari pada hari ini, yaitu tentang mari belajar surat Al-Kautsar. Anak-anak semuanya, kalau pada minggu yang lalu kalian sudah belajar tentang surat An-Nasr, ya. Kemarin sudah belajar surat An-Nasr. Maka hari ini kita akan belajar surat Al-Kautsar. Sebelum kita belajar pada surat Al-Kautsar, tolong diperhatikan, diteliti gambar yang ada di kitab kalian di halaman yang ke-13. Nah, di situ ada dua gambar. Gambar yang pertama, gambar apa anak-anak? Itu adalah gambar pemandangan. Gambar yang kedua adalah gambar orang yang sedang sholat. Nah, dari dua gambar ini timbul dua buah pertanyaan mungkin, ya, yang bisa kalian perhatikan. Gambar yang pertama menunjukkan bahwa nikmat Allah yang begitu banyak. Gambar yang kedua tentang perintah Allah untuk mendirikan sholat. Nah, berkaitan dengan ini, mari kita lanjutkan untuk belajar surat Al-Kautsar, ya. Perhatikan di halaman yang ke-15, ya. Di situ ada surat Al-Kautsar. Sebelum kita melanjutkan atau mempelajari isi dari surat Al-Kautsar itu sendiri, ya, kita harus tahu asbabun nuzul surat Al-Kautsar ini. Apa itu asbabun nuzul? Asbabun nuzul yaitu sebab-sebab turunnya surat Al-Kautsar. Itu kalau Al-Quran ada asbabun nuzul. Tapi kalau hadis disebut asbabul wurud, sebab-sebab turunnya hadis. Nah, perhatikan. Asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya surat Al-Kautsar itu disebabkan atau berkenaan dengan ejekan kaum kafir Quraisy, ya. Saya ulangi, asbabun nuzul turunnya surat Al-Kautsar yaitu berkenaan dengan ejekan kaum kafir Quraisy, terutama yang namanya Uqbah bin Abi Mu'ayt. Itu tokoh kaum kafir Quraisy yang menyebarkan isu seperti ini. Yang pertama-tama mengolok-olok Nabi Muhammad sebagai seorang al-abtar, ya. Nabi Muhammad pada waktu itu dijuluki sebagai al-abtar. Apa artinya al-abtar? Artinya yaitu yang terputus. Maksudnya apa? Yang terputus dari apa? Yaitu yang tidak mempunyai keturunan. Saya ulangi, artinya yang tidak mempunyai keturunan sebagai generasi penerus. Nabi Muhammad diejek dengan
meninggalnya putra Nabi yang bernama Qasim. Ada putra Nabi, kalian mungkin sudah tahu, namanya Qasim. Ini putra Nabi meninggal. Dengan adanya putra Nabi yang bernama Qasim ini meninggal, Nabi Muhammad diejek, diol-ol oleh kaum kafir Quraisy, terutama tadi yang namanya Uqbah bin Abi Mu'id. Diejek-ejek, diol-olok dengan olokan al-abtar, yaitu yang terputus. Setelah kaum kafir mengejek, mengolok-olok Nabi Muhammad dengan sebutan al-abtar, akhirnya Allah menurunkan surat Al-Kautsar ini. Ya. Di dalam surat Al-Kautsar, Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk selalu bersyukur. Ya. Untuk selalu bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat yang banyak, yaitu sebuah sungai. Ya, nikmat sangat banyak. Itu makanya disebut Al-Kautsar, itu adalah nama sebuah sungai di surga. Ya, kalau kalian masuk surga, alhamdulillah, mudah-mudahan anak kelas 4 masuk surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Di surga nanti ada sebuah sungai, yaitu namanya Sungai Kautsar. Nah, inilah nikmat yang sangat banyak yang disebutkan di dalam surat Al-Kautsar, yang dibuat nama di dalam surat Al-Kautsar. Nah, anak-anak semuanya, setelah kita mendapat nikmat yang banyak, ya, kita harus bersyukur. Ya. Perintah bersyukur ini tidak hanya ditujukan kepada Nabi Muhammad, akan tetapi juga kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Kita harus bersyukur atas pemberian nikmat Allah ini. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mendirikan sholat dan berkorban. Itu cara bersyukur yang diperintahkan di dalam surat Al-Kautsar. Nah, anak-anak semuanya, surat Al-Kautsar ini ayatnya pendek, terdiri atas 3 ayat, tapi isinya sangat luar biasa, yaitu nikmat Allah yang sangat besar. Ya. Nah, anak-anak semuanya, berkaitan dengan surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar ini diturunkan di kota mana? Kota Mekah. Ya. Diturunkan sesudah surat Al-Adiyat. Surat Al-Kautsar isinya tentang apa? Isinya yang pertama yaitu tentang sebuah sungai, yaitu menganugerahkan sungai Al-Kautsar di surga. Ya, makanya kalau sudah disebut di dalam Al-Kautsar, itu berarti sangat istimewa bagi Allah. Ya. Yang kedua, isi di dalam surat Al-Kautsar yaitu untuk apa? Diperintahkan manusia ini untuk mendirikan sholat. Ya, perintah yang kedua. Isi pokok yang kedua. Isi pokok yang ketiga yaitu disuruh berkorban. Ya, biasanya berkorban ini kalian kalau di sekolahan setiap tahun diadakan penyembelihan hewan kurban. Kalian mulai awal sudah di celengan kurban itu. Ada celengan kurban untuk berkorban. Diajari kalian untuk berkorban. Sehingga nantinya kalau kalian sudah besar, sudah terbiasa berkorban. Itu adalah isi pokok yang terdapat di dalam surat
Al-Kautsar. Nah, bagaimana bunyi surat Al-Kautsar? Nah, kita pelajari bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka wal abtar. Shadaqallahul azim. Apa artinya anak-anak? Artinya inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu sebuah sungai di surga. Ini sudah jelas bahwa kita sebagai umatnya Nabi Muhammad diberikan kenikmatan berupa sungai di surga. Fasalli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Di sini sudah jelas perintahnya, yaitu dirikanlah, bukan kerjakanlah. Beda loh ya anak-anak, mendirikan dengan mengerjakan. Kalau mengerjakan hanya sekedar mengerjakan, pikirannya masih melayang-layang. Tapi kalau dirikanlah, mendirikan sholat, itu sholatnya benar-benar khusyuk, ya, tidak bisa terganggu apapun. Benar-benar dijalankan dengan sebaik-baiknya sholat itu, ya, itu mendirikan. Makanya perintahnya ini adalah dirikanlah sholat, bukan maka kerjakanlah sholat, bukan begitu. Maka dirikanlah sholat, ya. Yang ketiga, ayat yang ketiga, inna syani'aka wal abtar. Apa artinya? Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah yang terputus. Nah, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa orang yang membenci Nabi Muhammad dengan olok-olokan al-abtar, yaitu yang terputus, dibalas oleh Allah dengan balasan yang sama, yaitu terputus, sama-sama terputus, ya. Yang dimaksud terputus di sini yaitu terputus dari rahmat Allah. Orang-orang yang membenci Nabi Muhammad terputus dari rahmat Allah. Maksudnya apa? Tidak mendapatkan rahmat dari Allah. Itu sebagai balasan bagi kaum kafir Quraisy yang mengolok-olok Nabi Muhammad dengan sebutan al-abtar, yaitu orang yang tidak memiliki keturunan. Dibalas oleh Allah dengan olok-olokan yang sama pula, yaitu al-abtar. Tapi maknanya berbeda. Kalau ini terputus dari rahmat Allah. Kalau sudah terputus dari rahmat Allah, nah, ini harapannya untuk masuk surga sangat kecil sekali. Maka itu, ya, kita sebagai umatnya Nabi Muhammad harus bersyukur. Alhamdulillah, kita sebagai pengikut Nabi Muhammad akan mendapatkan nikmat yang banyak, yaitu terutama di surga. Masuk surga itu ya bukan karena amalan kita, karena rahmat dari Allah, ya. Kalau tidak ada rahmat dari Allah, tidak mungkin kita akan masuk surga, ya. Itu adalah isi dari surat Al-Kautsar. Nah, sampai di sini anak-anak semuanya bisa difahami. Kita harus pandai-pandai bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan kepada Allah, ya, yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya, harus pandai bersyukur dengan jalan bagaimana? Dengan jalan mendirikan sholat dan berkorban. Nah, anak-anak semuanya, kiranya pada pertemuan hari ini
saya akhiri sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya dan dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.